Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Cerita Napesu, cerita inspiratif kisahnya yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa membaca sholawat dan istighfar untuk memperkuat iman kita. Sarah memandang jam tangannya. Pukul 10 malam. Langit di luar jendela ruangan perawat sudah gelap, dan hanya ada cahaya rembulan yang tersebar samar-samar di atas rumah sakit yang tua dan usang. Rumah sakit ini tampak begitu sunyi, tidak seperti rumah sakit lainnya yang penuh dengan suara peralatan medis, tangisan pasien, dan langkah kaki staf medis yang terburu-buru. Tidak ada suara itu di sini. Hanya keheningan yang menekan dan meresap ke dalam setiap sudut bangunan yang sudah lama tidak berfungsi. Ini adalah malam pertama Sarah di rumah sakit ini, sebuah tempat yang sepertinya sudah ditinggalkan oleh waktu. Setiap sudut bangunan seakan berusaha menyembunyikan masa lalunya yang kelam, dan Sarah bisa merasakannya. Meskipun dia baru beberapa jam berada di sini, suasana yang canggung sudah cukup membuat perasaan tidak nyaman mulai merayapi dirinya. Sarah menarik napas dalam-dalam dan menutup pintu ruang perawat dengan hati-hati. Malam ini, dia ditugaskan untuk mengecek lantai 2 yang selama bertahun-tahun tidak digunakan lagi, karena ruang perawatan utama telah dipindahkan ke bangunan lain yang lebih modern. Rumah sakit ini, yang sudah lama dihentikan operasionalnya, kini hanya digunakan untuk keperluan arsip dan penyimpanan. Namun, masih ada tugas bagi beberapa staf yang bekerja di sini secara bergilir. Meskipun sangat jarang ada pasien, Sarah tidak bisa menahan rasa terbesit rasa aneh di dalam dirinya. Mengapa sebuah rumah sakit besar seperti ini masih terus beroperasi meskipun tidak ada pasien? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jangan khawatir, Sarah. Ini tugas biasa, kata kepala perawat, Ibu Yuni, saat memberikan instruksi pada awal malam. Hanya cek kondisi, pastikan tidak ada kebocoran atau kerusakan. Rumah sakit ini sudah tua, tapi kami harus tetap menjaga segala sesuatunya dalam keadaan baik. Namun, kata-kata itu tidak cukup membuat Sarah merasa tenang. Sesuatu tentang rumah sakit ini membuatnya merasa ada yang tidak beres. Gedung yang luas dan tua ini terasa seperti menyimpan rahasia yang gelap, sesuatu yang tak pernah diungkapkan kepada orang luar. Sarah memulai tugasnya dengan melangkah ke lorong yang membentang panjang di lantai 2. Lantai ini sepi. Langkah kaki Sarah bergema di antara dinding-dinding rumah sakit yang telah berlumut. Hanya suara nafasnya sendiri yang terdengar. Keheningan itu terasa menyesakan, membuat dia merasa seperti sedang dikejar oleh sesuatu yang tak tampak. Sesuatu yang tidak bisa dia lihat tetapi bisa dia rasakan. Lorong itu gelap, hanya beberapa lampu yang menyala samar di sepanjang jalan. Sarah harus menekan tombol lampu di setiap ujung lorong untuk menerangi jalan setapak yang harus dilewati. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar pelan dan perlahan menggema di lorong kosong itu, membuat tubuh Sarah menegang. Suara itu datang dari ujung lorong, seperti langkah kaki yang berat. Sarah menoleh, namun yang terlihat hanyalah bayangan samar di kejauhan. Dia mengernyit, mencoba membuang rasa takut yang mulai menguasainya. Mungkin hanya suara dari saluran ventilasi, gumamnya pada dirinya sendiri, berusaha untuk tetap tenang. Namun, saat dia melangkah lebih jauh, suara itu semakin jelas. Langkah kaki. 1, 2, 3, terdengar semakin mendekat. Sarah menatap tajam ke depan, berusaha melihat siapa yang berada di ujung sana. Tetapi tidak ada siapapun. Lorong itu tetap kosong, hanya terdapat beberapa pintu ruang perawatan yang terlihat tertutup rapat. Pintu yang sudah lama tidak digunakan. Hanya ada debu dan kegelapan yang menyelimuti setiap ruang. Saat dia melangkah lebih dekat ke salah satu pintu, tiba-tiba terdengar bunyi keras, seperti pintu yang terbanting. Sarah terkejut dan berhenti sejenak, berusaha menenangkan detak jantungnya yang semakin cepat. Matanya bergerak ke sekitar lorong yang sunyi. Tidak ada orang, hanya dia dan kegelapan yang menyelimutinya. "Sar, jangan khawatir," pikirnya, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Ini hanya perasaanmu saja, tidak ada yang aneh. Namun, ada sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, sesuatu yang semakin membuatnya merasa cemas.
Suara langkah kaki itu terdengar kembali. Kali ini, semakin dekat, semakin jelas. Dia menoleh ke belakang. Di ujung lorong, di belakang pintu ruang perawatan yang sudah tua itu, sebuah bayangan samar tampak bergerak. Bayangan itu sepertinya seorang manusia, tetapi bentuknya tidak jelas. Tidak ada suara apapun, hanya bayangan gelap yang melintasi di balik pintu. Sarah ingin berteriak, tapi mulutnya terasa terkunci, seperti ada sesuatu yang menahannya. Dengan jantung berdebar, Sarah memutuskan untuk mendekati pintu tersebut. Setiap langkahnya terasa semakin berat, seolah-olah kaki-kakinya tertanam dalam tanah yang dingin. Begitu sampai di depan pintu, tangan Sarah terasa gemetar saat meraih pegangan pintu yang berkarat. Ia menariknya perlahan. Pintu terbuka dengan suara berderit keras, menciptakan gema yang mengerikan di dalam lorong. Di balik pintu, tidak ada apapun. Ruangan itu kosong. Hanya ada meja perawatan tua yang sudah rusak, dan peralatan medis yang berdebu. Sarah menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Tidak ada apa-apa, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, sebelum dia sempat menutup pintu, matanya menangkap sesuatu yang aneh. Di atas meja perawatan, di sudut ruangan, ada sebuah catatan tua yang tampaknya tergeletak begitu saja. Catatan itu tampak sudah sangat usang, kertasnya hampir sobek. Tanpa berpikir panjang, Sarah mengambil catatan itu dan membacanya. Eksperimen kelainan saraf pada pasien tidak sah, harus dihentikan sebelum terlambat. Dengan langkah hati-hati, Sarah mendekati pintu itu. Tangan kanannya meraba dinding untuk menyalakan saklar. Tetapi ketika lampu menyala, cahaya itu justru berkelip-kelip dan akhirnya mati sama sekali. Keadaan menjadi lebih gelap, lebih menekan, dan udara di sekelilingnya terasa semakin berat. Tak ada pilihan lain. Sarah mendorong pintu itu dengan perlahan, merasakan dinginnya pegangan pintu yang berkarat. Begitu pintu itu terbuka, bau busuk yang menyengat langsung menyeruak ke hidungnya. Bau dari debu lama dan karat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam ruang itu, suasana tampak tidak banyak berubah sejak malam pertama ia menemukannya. Kursi-kursi tua, meja perawatan yang rusak, dan peralatan medis yang sudah tak terpakai lagi. Namun, ada satu hal yang berbeda malam itu, ada sesuatu yang baru di meja perawatan. Di atas meja itu, tergeletak sebuah telepon tua, model yang sudah tidak diproduksi lagi. Telepon itu terlihat usang, dengan kabel yang kusut dan warnanya sudah memudar. Namun, anehnya, telepon itu sepertinya baru saja digunakan. Tidak ada debu, tidak ada bekas lama yang menandakan telepon itu sudah ada di sana lama. Sarah merasakan bulu kuduknya meremang, jantungnya berdetak lebih cepat. Telepon itu seolah mengundangnya untuk menyentuhnya, dan seolah memberi peringatan agar ia tidak meninggalkan tempat itu tanpa mencari tahu apa yang tersembunyi. Sarah ragu-ragu sejenak. Ia memandang telepon itu, merasa aneh dengan keberadaannya. Telepon itu terlihat seperti peninggalan dari masa lalu rumah sakit ini, sebuah artefak yang terlupakan oleh waktu. Namun, ia tahu bahwa tidak ada yang bisa membuatnya merasa lebih takut daripada rasa penasaran yang terus mendorongnya untuk mengungkap apa yang tersembunyi. Akhirnya, ia meraih telepon itu, memegang gagangnya dengan hati-hati. Tangan Sarah sedikit gemetar, namun ia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat gagangnya, mendengarkan nada dering yang terdengar sangat keras, mengiris keheningan yang menyesakkan. Sebuah suara serak terdengar di ujung telepon, suara yang lembut namun penuh dengan rasa sakit. "Sarah, tolong aku." Suara itu menggetarkan tubuh Sarah. Nama itu, Rina, terdengar jelas di dalam kepala Sarah, meskipun ia tidak yakin apakah itu benar-benar suara wanita itu atau hanya halusinasi. Namun, perasaan yang menggerakkan tubuhnya saat itu lebih kuat dari segala keraguan yang ada. Sarah bisa merasakan bahwa suara itu berasal dari jauh, dari kedalaman rumah sakit yang telah lama terabaikan. "Rina?" Sarah mencoba menjawab, suaranya terdengar lirih dan terputus-putus. "Siapa ini? Apa yang terjadi?" Namun, sebelum suara itu bisa menjawab lebih lanjut, telepon itu tiba-tiba mati.
Nada dering berhenti, dan semuanya kembali sunyi. Sarah menatap gagang telepon yang kini tergeletak di meja dengan perasaan bingung dan cemas. Adakah yang sedang berusaha berkomunikasi dengannya? Ataukah suara itu hanya bagian dari pikirannya yang semakin kacau? Ia tidak punya jawaban. Tetapi sesuatu yang lebih mengerikan mulai terasa. Begitu Sarah meletakkan gagang telepon kembali, udara di ruangan itu berubah. Sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak tampak, mulai meresap ke dalam ruang itu. Perasaan dingin semakin meresap, seolah-olah ada makhluk yang mengintai dari kegelapan. Mata Sarah berkeliling, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tidak ada yang tampak. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang berat terdengar dari ujung lorong. Langkah itu semakin mendekat. Sarah menahan napasnya, berusaha mendengarkan, tetapi langkah itu berhenti tepat di depan pintu ruang perawatan. Pintu itu seakan membuka dengan sendirinya, dan di baliknya, hanya ada kegelapan yang pekat. Namun, bayangan samar mulai muncul di balik kegelapan itu. Sebuah sosok tinggi, terbungkus dalam kain putih lusuh, bergerak perlahan ke arahnya. Rina. Tetapi, kali ini, bukan hanya Rina yang berdiri di sana. Ada banyak bayangan. Sosok-sosok lain. Mereka semua mengenakan pakaian rumah sakit lama, dengan wajah kosong yang tidak menunjukkan ekspresi, hanya kegelapan yang menelan semuanya. Suara berbisik terdengar lebih keras, semakin jelas. "Bantu kami," suara itu bergema di sekeliling Sarah. "Jangan tinggalkan kami." Bayangan-bayangan itu melangkah lebih dekat. Sarah merasa seperti dikelilingi oleh arwah yang tidak bisa tenang, yang terus meronta dalam penderitaan yang tak berkesudahan. Para pasien yang terperangkap dalam eksperimen gila yang tak termaafkan. Sarah berbalik dan berlari keluar dari ruangan itu, napasnya semakin tersengal, tubuhnya gemetar ketakutan. Pintu ruang perawatan tertutup dengan keras di belakangnya, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba menghalanginya untuk pergi. Ketika ia mencapai pintu keluar lorong, perasaan berat masih menempel di tubuhnya. Di luar sana, dunia seolah berhenti berputar. Namun, satu hal yang ia ketahui pasti, sekarang Rina, dan semua jiwa yang terperangkap, membutuhkan pembebasan. Suatu ketika di waktu pagi menjelang siang, 2 hari setelah kejadian di ruang perawatan di rumah sakit tua, ruang administrasi. Pagi itu, Sarah terbangun dengan kepala yang berdenyut dan tubuh yang lelah. Matanya masih terasa berat, dan bayangan dari malam-malam sebelumnya terus menghantui pikirannya. Kejadian di ruang perawatan, suara telepon yang memanggil namanya, bayangan-bayangan pasien yang terperangkap, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Namun, ia tahu satu hal pasti, kejadian-kejadian itu nyata. Semua yang ia lihat, semua yang ia dengar, adalah bagian dari misteri yang semakin dalam, dan Sarah merasa terjebak dalam pusaran itu. Setelah 2 malam yang penuh dengan ketegangan dan ketakutan, Sarah memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia tidak bisa berhenti begitu saja. Rina dan pasien-pasien lain yang terperangkap di rumah sakit ini, mereka tidak bisa hanya dibiarkan begitu saja. Arwah mereka memanggil, dan jika Sarah tidak melakukan sesuatu, mereka tidak akan pernah bisa tenang. Ia menuju ruang administrasi, tempat di mana sebagian besar catatan pasien dan dokumen lama disimpan. Pintu ruang itu terbuka pelan, mengeluarkan suara berderit yang mengingatkannya pada ruangan arsip yang gelap. Begitu ia melangkah masuk, suasana terasa lebih sunyi, lebih berat. Ruangan ini dipenuhi dengan berkas-berkas tua, sebagian besar di antaranya terlihat sudah lapuk dimakan waktu. Namun, matanya tertuju pada satu dokumen tebal yang tergeletak di atas meja. Label yang tercetak di sampulnya berbunyi, "Laporan keadaan pasien 132, Rina." Sarah menahan napas, melangkah mendekat dan membuka dokumen itu. Di halaman pertama tertulis dengan jelas, "Eksperimen psikologis, kejadian yang tak terduga." Seperti sebuah kunci yang membuka pintu gelap, Sarah mulai membaca laporan tersebut, dan dengan setiap kata yang tertulis, ia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang menakutkan. Saat itulah Sarah berhenti membaca,
merasa ngeri dengan apa yang baru saja ia temukan. Ia tahu, eksperimen yang dilakukan pada Rina tidak hanya ilegal, tetapi juga sangat kejam. Rina, yang pada awalnya hanya seorang wanita yang berjuang melawan kesedihan, telah diperlakukan sebagai objek percobaan, sebuah alat untuk memenuhi ambisi para dokter yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada satu bagian dari catatan yang membuat Sarah terdiam lebih lama. Sebuah catatan terakhir yang sangat singkat, tercatat di bawah tanggal yang tidak jelas. Rina hilang. Terlalu banyak hal yang tidak bisa dijelaskan. Dr. Aswan menghilang bersama dengan dokumen-dokumen. Kami tidak tahu apa yang terjadi, namun yang jelas, kami tidak bisa menemukannya. Tangan Sarah gemetar saat ia menutup map tersebut. Apa yang baru saja ia baca semakin mengonfirmasi bahwa rumah sakit ini menyimpan lebih dari sekadar eksperimen medis. Ia juga menyimpan kegelapan yang lebih dalam, yang bahkan belum terungkap sepenuhnya. Tiba-tiba, ruangan itu terasa lebih dingin. Sarah merasa seperti ada yang mengamatinya, seolah seluruh ruang penyimpanan arsip itu hidup, penuh dengan tatapan yang tak tampak. Listrik di ruangan itu mulai berkedip-kedip. Suara derit dari meja dan lemari arsip terdengar lebih jelas. Sarah menahan napasnya, seakan-akan ada sesuatu yang bergerak di kegelapan yang tidak bisa ia lihat. Suara itu, langkah kaki yang perlahan. Tapi kali ini, bukan hanya langkah. Suara itu seperti berbisik, menyelusup ke telinganya. Tanpa bisa menahan rasa takut, Sarah menoleh ke belakang. Di ujung ruangan, bayangan samar tampak melintas, sebuah sosok yang tidak bisa dikenali, hanya siluet gelap yang bergerak di antara tumpukan arsip. Dengan tubuh gemetar, Sarah berdiri dan mundur perlahan, berusaha tetap tenang meski ketakutan menguasai dirinya. Semua lampu di ruang itu tiba-tiba mati. Ruangan menjadi gelap gulita, dan suasana menjadi semakin menakutkan. Suara bisikan itu semakin keras. Seolah-olah, Rina, atau apapun yang ada di dalam ruangan itu, tidak ingin Sarah pergi. Langkah kaki semakin dekat, dan Sarah tidak bisa menahan diri lagi. Ia berlari ke pintu, mencoba membuka pegangan pintu yang terasa licin dan dingin. Dengan sekali dorongan, pintu itu terbuka, dan Sarah melangkah keluar, menutup pintu ruang arsip dengan keras. Namun, meskipun ia berhasil keluar, perasaan tidak tenang terus mengikutinya. Sarah tahu, apa yang telah dia temukan di ruang arsip bukanlah akhir dari pencariannya. Itu baru permulaan. Rumah sakit ini menyimpan lebih banyak rahasia, dan Rina, dengan segala penderitaannya, mungkin memiliki jawaban yang belum ditemukan. Tapi Sarah tahu satu hal pasti, sekarang, dia tidak bisa mundur. Di waktu tengah malam, beberapa hari setelah penemuan arsip di rumah sakit tua, lantai dasar dan ruang penyimpanan. Sejak malam itu, Sarah merasa seolah-olah ia telah terseret dalam pusaran yang tidak bisa ia hindari. Setiap langkahnya semakin berat, seolah rumah sakit tua ini menariknya lebih dalam ke dalam jaring-jaring misteri dan ketakutan yang tersembunyi di balik dinding-dinding usang dan lorong-lorong yang gelap. Penemuan arsip tentang eksperimen Rina tidak hanya mengungkapkan kebrutalan masa lalu, tetapi juga memperlihatkan sebuah kekuatan yang lebih besar, lebih gelap, yang tampaknya terus hidup dalam bangunan ini. Sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Malam itu, seperti malam-malam lainnya sejak ia mulai bekerja di rumah sakit ini, Sarah kembali menerima tugas untuk bertugas di lantai 2, tempat yang selalu dipenuhi dengan perasaan janggal. Setiap kali ia berjalan melewati lorong yang panjang dan sempit itu, perasaan seolah-olah ada mata yang mengawasinya semakin kuat. Beberapa malam lalu, ia telah mendengar suara-suara aneh yang terdengar dari ruang perawatan yang terlantar. Langkah kaki, bisikan, dan suara pintu yang terbanting. Sarah menunduk, mencoba menenangkan dirinya. Ia tidak ingin menjadi paranoid. Namun, meskipun ia berusaha mengabaikan perasaan itu, ada sesuatu yang tidak bisa ia buang begitu saja. Bahkan, setelah ia membaca catatan arsip dan mengetahui kisah tragis Rina, ia tahu bahwa ia tidak bisa mundur. Rumah sakit ini, dengan segala kegilaan masa lalunya, memanggilnya untuk mencari kebenaran. Namun, malam itu, ada perasaan yang berbeda, sesuatu yang lebih mendalam, lebih berbahaya.
Ketika Sarah melangkah ke lorong lantai 2, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bahkan napasnya terlihat seperti asap di udara yang teramat dingin. Lampu-lampu di sepanjang lorong berkedip dengan pola yang aneh, seolah-olah menanggapi keberadaannya. Cahaya yang tampaknya biasa saja itu kini terasa seperti peringatan yang samar, sesuatu yang tidak ingin ia lihat terlalu lama. Sarah melangkah lebih jauh ke dalam lorong, matanya menangkap bayangan samar yang melintas di kejauhan. Bayangan itu cepat, hampir tidak terlihat, tetapi cukup jelas untuk menarik perhatian. Ia berhenti sejenak, mengernyit, mencoba mencari tahu apa yang ia lihat. Namun, hanya keheningan yang menyambutnya, dan bayangan itu pun menghilang secepat ia muncul. Tiba-tiba, sebuah pintu di sebelah kanan terbuka sedikit, suara berderit keras menghancurkan kesunyian. Sarah merasa ngeri. Itu adalah pintu ruang perawatan tempat ia menemukan buku jurnal Dr. Aswan beberapa malam lalu. Ruang yang seharusnya sudah tidak digunakan lagi. Namun, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengundang Sarah untuk masuk, seolah-olah ada yang menginginkannya berada di dalam sana. "Rina," suara itu terdengar begitu lirih, seperti bisikan yang datang dari tempat yang sangat jauh. Suara itu bergetar, penuh kesakitan. "Bantu aku." Sarah terdiam. Suara itu membuatnya merasa sangat mencekam. Namun ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Rina, nama yang ia temukan di buku jurnal. Rina adalah pasien yang menjadi subjek eksperimen medis yang mengerikan, dan mungkin arwahnya tidak bisa tenang. Seketika, bayangan itu menghilang dalam sekejap. Semua lampu kembali menyala. Suasana sekelilingnya kembali normal, namun Sarah tahu, apa yang baru saja dia alami bukan sekadar ilusi. Suara langkah kaki, bayangan itu, dan bisikan Rina, semua itu nyata. Dengan tubuh gemetar, Sarah berlari kembali ke ruang perawat dan menutup pintu dengan cepat. Matanya tetap terfokus pada buku yang ada di tangannya. Dalam hati, ia tahu bahwa apa yang baru saja terjadi bukan kebetulan. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di rumah sakit ini. Sebuah kisah gelap yang telah lama terkubur, dan kini mulai terungkap satu persatu. Dengan napas yang masih tersengal, Sarah memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang Rina dan apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ia merasa semakin yakin bahwa arwah wanita itu, bersama dengan jiwa-jiwa lain yang tersiksa, tidak akan pernah bisa tenang sebelum keadilan diberikan. Sarah tidak pernah merasakan ketegangan seperti ini sebelumnya. Meskipun ia telah bekerja di beberapa rumah sakit sebelumnya, tidak ada yang membuatnya merasa seperti rumah sakit tua ini. Rasanya seolah setiap sudutnya menyimpan rahasia yang tak ingin terungkap. Dan setiap kali ia menyelidiki lebih dalam, semakin banyak yang muncul, keanehan yang tak bisa dijelaskan, suara-suara aneh yang datang entah dari mana, dan bayangan-bayangan gelap yang muncul begitu saja. Namun malam ini, Sarah merasa bahwa ia telah melewati titik balik. Sejak pertemuannya dengan bayangan Rina di lorong perawatan, ia semakin merasa bahwa rumah sakit ini bukan hanya tempat yang sepi, tetapi juga tempat yang penuh dengan kengerian yang tersembunyi dalam bayang-bayang masa lalu. Sesuatu yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Sesuatu yang harus dia ungkap, tidak peduli apapun yang mungkin terjadi. Tentu saja, ada rasa takut yang melanda hatinya. Namun, ada juga dorongan kuat untuk mengetahui lebih banyak. Setelah membaca sebagian dari jurnal medis Dr. Aswan, Sarah tahu bahwa rumah sakit ini menyimpan lebih banyak rahasia gelap daripada yang ia duga sebelumnya. Terutama yang terkait dengan eksperimen medis yang dilakukan pada pasien-pasiennya. Pasien-pasien yang tak pernah mendapat keadilan, seperti Rina. Malam itu, ia memutuskan untuk melangkah lebih jauh. Sarah mengumpulkan keberanian untuk mencari lebih banyak arsip yang bisa memberikan jawaban. Jawaban tentang siapa sebenarnya Rina, dan apa yang telah dilakukan pada pasien-pasien lain di rumah sakit ini. Setelah menyelesaikan tugas rutin pengecekan di lantai 2, Sarah memutuskan untuk menuju ruang penyimpanan arsip yang terletak di lantai dasar. Ruang itu penuh dengan tumpukan dokumen lama, sebagian besar sudah berdebu dan rapuh. Hanya sedikit cahaya yang menerangi ruangan itu, dan udara di sana terasa kering dan usang. Berbeda dengan ruang-ruang lain di rumah sakit ini,
ruangan penyimpanan arsip ini tampak seolah-olah terlupakan oleh waktu. Pintu ruang penyimpanan terbuka dengan deritan yang menambah kesan menyeramkan. Sarah melangkah masuk dan menyalakan lampu di sudut ruangan. Pencahayaan yang redup membuat ruangan itu terasa semakin suram. Di hadapannya, tumpukan kotak arsip dan dokumen medis yang sudah kuno menanti untuk dijelajahi. Semua dokumen itu, meskipun sudah usang dan lapuk, bisa jadi menyimpan informasi berharga yang akan menjelaskan apa yang terjadi di sini bertahun-tahun lalu. Sarah mulai membuka satu persatu kotak arsip. Di dalamnya terdapat laporan-laporan medis, catatan perawatan pasien, dan rekam medis yang sudah terlalu tua untuk dibaca dengan mudah. Namun, dengan hati-hati, ia menyortir beberapa dokumen yang tampak lebih baru dibandingkan yang lain. Salah satu dari dokumen itu menarik perhatian Sarah, sebuah map tebal dengan label bertuliskan, Eksperimen Psikologis, Kasus Rina. Nama itu, Rina. Sarah merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Tangan yang gemetar sedikit membuka map itu. Begitu ia melihat isinya, perasaan kaget langsung menghantamnya. Di dalam map tersebut, terdapat catatan-catatan yang lebih rinci tentang eksperimen yang dilakukan terhadap seorang pasien bernama Rina, wanita muda yang sebelumnya pernah ia temui namanya di jurnal Dr. Aswan. Eksperimen psikologis pada kelainan saraf adalah judul proyek yang tercantum dalam catatan pertama. Ternyata, Rina bukan hanya sekadar pasien rumah sakit biasa. Dia adalah bagian dari eksperimen psikologis yang sangat mengerikan. Para dokter, termasuk Dr. Aswan, telah melakukan percobaan terhadap otak dan mentalnya dengan cara yang tidak manusiawi. Rina tidak hanya diperlakukan seperti kelinci percobaan, tapi juga mengalami perlakuan yang sangat kasar, diberikan obat-obatan yang berpotensi merusak mentalnya, dipaksa menjalani prosedur yang seharusnya tidak pernah dilakukan pada manusia, dan diuji tanpa belas kasihan. Dalam catatan itu, terungkap bahwa Rina adalah pasien yang tidak pernah diberi penjelasan atau persetujuan untuk eksperimen tersebut. Rina datang ke rumah sakit setelah mengalami gangguan emosional pasca kehilangan anggota keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Namun, bukan perawatan medis yang diterima Rina, melainkan eksperimen yang semakin mengerikan. Para dokter mencoba untuk memanipulasi otaknya dengan berbagai cara, dari pemberian obat-obatan yang tidak teruji hingga pembedahan otak yang eksperimental. Sarah melanjutkan membaca. Catatan itu mencatat bahwa eksperimen yang dilakukan pada Rina menghasilkan hal-hal yang sangat mengerikan. Psikologi Rina semakin terganggu, dan beberapa minggu setelah percobaan dimulai, Rina mulai menunjukkan gejala yang sangat parah, delusi, halusinasi, dan perubahan kepribadian yang drastis. Bahkan, menurut catatan Dr. Aswan, Rina mulai berkomunikasi dengan suara-suara yang tidak terdengar oleh orang lain. Suara yang tampaknya berasal dari dalam dirinya sendiri. Sarah terkejut. Hatinya berdebar lebih cepat lagi. Apa maksud catatan ini? Siapa yang menulisnya? Dan mengapa itu ada di rumah sakit yang sudah lama tidak berfungsi? Saat Sarah berbalik untuk keluar dari ruangan itu, dia mendengar suara berderak dari belakang. Tiba-tiba, pintu ruangan itu menutup sendiri dengan keras. Sarah menoleh cepat, matanya lebar. Pintu itu tertutup rapat, seolah-olah ada seseorang di dalam yang mencoba menahannya. Ada perasaan dingin yang menyelubungi tubuhnya, dan dia merasa tidak sendirian. Dia ingin berlari, namun kakinya terasa berat. Suara langkah kaki itu kembali terdengar, lebih jelas dari sebelumnya. Langkah itu datang dari ujung lorong yang gelap, langkah yang mendekat semakin dekat. Sarah menoleh ke belakang dengan gugup, tapi tidak ada siapa-siapa. Langkah itu tiba-tiba berhenti tepat di belakangnya, seakan-akan ada sesuatu yang mengikutinya. Saat itu, Sarah merasakan sentuhan dingin di pundaknya, sesuatu yang sangat nyata. Dengan tubuh yang gemetar, dia menoleh, namun tidak ada apapun di sana. Suara langkah kaki yang sebelumnya terdengar, kini hilang begitu saja. Namun, di dalam hatinya, Sarah tahu satu hal dengan pasti. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan sedang mengawasi dirinya. Cerita di bab 1 ini memberikan pembaca rasa ketegangan dan atmosfer yang mencekam,
menggambarkan dengan jelas perasaan Sarah yang mulai dihantui oleh kejadian-kejadian aneh di rumah sakit tua yang penuh misteri. Kejadian-kejadian yang tampaknya biasa pada awalnya, perlahan mengarah pada petunjuk tentang masa lalu rumah sakit tersebut yang kelam, serta kebangkitan kembali energi jahat yang terpendam. Beberapa minggu kemudian, Sarah mulai terbiasa dengan rutinitas malamnya di rumah sakit tua itu, meski rasa cemas dan ketegangan tetap mengikutinya seperti bayangan. Dalam beberapa minggu terakhir, kejadian-kejadian aneh di rumah sakit semakin sering terjadi, dan meskipun ia berusaha untuk mengabaikannya, hal-hal tersebut semakin sulit untuk dijelaskan. Sejak malam pertama ia mengalami kejadian misterius di ruang perawatan lantai 2, perasaan anehnya tidak pernah benar-benar hilang. Setiap kali ia melangkah ke lorong yang sama, perasaan bahwa ada yang mengikutinya kian kuat. Langkah kaki yang terdengar di belakangnya, bayangan yang melintas cepat di sudut pandang, suara pintu yang terbuka dan tertutup tanpa sebab, serta udara dingin yang terkadang menyentuh kulitnya. Semua itu tidak bisa dijelaskan dengan logika. Hari itu, Sarah mendapat tugas lagi untuk mengecek kondisi lantai 2 yang sudah lama tidak dipakai. Pada awalnya, tugas itu terlihat biasa saja. Namun kali ini ia merasa ada yang berbeda. Ketika ia naik ke lantai 2, suasana terasa lebih sunyi dari biasanya, lebih berat. Bahkan udara di sana terasa lebih dingin, meskipun hari itu cuaca cukup panas di luar. Langkahnya bergema pelan di lorong panjang yang redup cahaya. Lampu yang biasa menyala tampak berkelip-kelip, membuat lorong itu semakin menyeramkan. Sarah meraba dinding untuk menyalakan saklar. Namun tombolnya terasa dingin, tidak seperti biasanya. Ketika ia menyalakan lampu, cahaya yang terpancar tampak lebih redup dari biasanya, seakan-akan terhalang oleh sesuatu yang tidak tampak. Sarah menghela napas dan melanjutkan langkahnya. Di setiap ruang yang ia lewati, pintu-pintu yang seharusnya tertutup rapat selalu sedikit terbuka, membiarkan bayangan di dalamnya menjalar ke lorong. Ketika matanya menangkap satu pintu yang terbuka lebar, Sarah berhenti dan menatapnya dengan hati-hati. Itu adalah ruang perawatan lama, yang tidak digunakan lagi sejak rumah sakit ini ditutup. Pintu yang terbuka sedikit itu seolah-olah mengundang Sarah untuk masuk. Seakan-akan ruang itu menyimpan sesuatu yang ingin dia ketahui. Dengan langkah hati-hati, Sarah mendekati pintu itu dan menunduk sedikit untuk melihat ke dalam. Di dalamnya, hanya ada kursi tua yang berdebu, meja perawatan yang sudah rusak, dan lemari obat yang tampaknya tidak pernah dibuka dalam bertahun-tahun. Namun, ada sesuatu yang menarik perhatian Sarah. Di atas meja, tergeletak sebuah buku tebal dengan sampul yang sudah lusuh. Buku itu tampak seperti catatan medis, tetapi tidak ada label atau tanda yang jelas. Penasaran, Sarah melangkah masuk ke dalam ruang itu. Begitu ia menginjak lantai kayu yang berderit, ruangan itu tiba-tiba terasa lebih dingin, lebih gelap. Cahaya dari lampu di lorong tampaknya tidak cukup untuk menerangi seluruh ruang itu. Sarah merasa ada sesuatu yang menekan udara di sekitar ruangan, sesuatu yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dengan hati-hati, ia mendekati meja dan membuka buku itu. Halaman demi halaman berisi tulisan tangan yang sangat rapi dan terperinci, menggambarkan proses medis yang dilakukan di rumah sakit ini bertahun-tahun yang lalu. Ternyata, buku itu adalah jurnal medis dari Dr. Aswan, seorang dokter kepala yang terkenal di rumah sakit ini pada masanya. Saat Sarah membaca lebih dalam, ia merasa gelisah. Banyak sekali catatan yang mencurigakan tentang eksperimen medis yang dilakukan pada pasien-pasien yang tidak pernah mendapat izin atau persetujuan. Beberapa eksperimen bahkan terlihat sangat tidak manusiawi. Percobaan obat-obatan yang berbahaya, prosedur bedah yang belum diuji, dan percakapan mengenai peningkatan kemampuan mental melalui metode yang sangat tidak etis. Tiba-tiba, Sarah berhenti membaca ketika matanya tertumbuk pada sebuah nama, Rina. Nama itu ditulis berulang kali di beberapa halaman, seolah-olah menjadi subjek utama dalam eksperimen tersebut. Sarah merasa ada sesuatu yang aneh dengan nama itu, sesuatu yang mengingatkannya pada perasaan gelap yang sering ia rasakan di sini. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan membaca, tiba-tiba terdengar suara dari luar, langkah kaki yang pelan, seakan-akan mendekat.
Sarah terkejut, lalu menutup cepat buku itu dan berbalik. Tidak ada siapa-siapa di pintu. Namun, dia bisa merasakan kehadiran seseorang di sana, sebuah energi yang tidak tampak, tetapi cukup kuat untuk membuatnya merinding. Suara itu semakin keras. Langkah kaki itu semakin dekat, namun di lorong yang gelap itu tidak ada siapapun. Sarah merasa terjebak. Ia ingin lari, namun tubuhnya terasa kaku, seolah-olah ada sesuatu yang menghalangi gerakannya. Dalam kebingungannya, tiba-tiba ia mendengar suara pintu ruang perawatan yang tertutup di ujung lorong. Pintu itu terbanting keras, memecah keheningan yang sebelumnya begitu tegang. Sarah berlari ke arah pintu yang terbuka lebar. Tetapi ketika ia tiba di sana, ruangan itu kosong. Hanya ada udara dingin yang menggelitik kulitnya. Panik mulai melanda Sarah. Semua lampu di lorong tiba-tiba mati, meninggalkan kegelapan total. Suara langkah kaki yang semakin dekat itu kini terdengar lebih jelas, lebih keras. Ada sesuatu yang mengikuti langkahnya, tetapi ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan samar yang bergerak di balik tirai gelap. Dia berlari, berusaha keluar dari lorong itu secepat mungkin. Saat ia mencapai ujung lorong, Sarah merasa seolah ada tangan yang meraih pergelangan tangannya. Rasanya dingin dan kaku, seolah-olah ia digenggam oleh sesuatu yang tidak terlihat. Sarah menjerit, tetapi suaranya tenggelam dalam keheningan yang pekat. Saat ia berbalik, sebuah bayangan besar muncul di hadapannya. Bayangan itu tampak seperti seorang wanita yang mengenakan pakaian rumah sakit lama. Tubuhnya tampak tidak utuh dan samar-samar. Wajahnya tak terlihat jelas, namun Sarah bisa merasakan tatapan kosong yang penuh kebencian dari sosok itu. Bayangan itu hanya berdiri diam, memandang Sarah dengan tatapan yang mengerikan.